action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal dari Sekian, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan tentang listrik statis, subbab energi potensial listrik dan kapasitor. Pada bab 2 kali ini di pelajaran fisika kita akan membahas listrik statis dan saya akan membahas energi potensial listrik dan kapasitor. Pengertian listrik statis sendiri adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Tidak seperti elektromobilitas di mana muatan selalu bergerak. Dalam artian, listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau di permukaan benda. Selama waktu ini, muatan tetap sampai hilang saat dilepaskan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang energi potensial listrik dan kapasitor. Energi potensial listrik adalah energi yang diakibatkan oleh partikel-partikel bermuatan listrik yang bergerak di medan magnet. Yang rumusnya dapat ditulis EP sama dengan K dalam kurung Q1 dikali Q2 dibagi R dengan keterangan yang sudah ada di video. Berikut contoh soalnya. Muatan A yang besarnya 10 mikrokulum terpisah sejauh 20 cm dengan muatan B yang besarnya 15 mikrokulum. Tentukan besarnya energi potensial yang dihasilkan jika muatan B bergerak menuju muatan A. Dan di bagian kanan sudah dituliskan, diketahui, ditanya, serta jawaban dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu materi selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Satuan dari kapasitor adalah farad. Sebelum membahas rumus kapasitor rangkaian paralel dan seri, pertama-tama harus dipahami rumus untuk menghitung kapasitas kapasitor secara umum sebagai berikut. Q sama dengan C dikali V. Yang pertama ada kapasitas kapasitor. Kemampuan kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron dinamakan kapasitas kapasitor. Yang rumusnya ditulis C sama dengan Q dibagi V. Yang kedua, ada rangkaian kapasitor seri. Penggunaan kapasitor dalam suatu rangkaian dapat disusun secara seri. Rangkaian kapasitor secara seri menyebabkan nilai kapasitansi pengganti makin kecil. Rumusnya ditulis 1 bagi CS sama dengan 1 dibagi C1 ditambah 1 dibagi C2 ditambah seterusnya. Yang ketiga, rangkaian kapasitor paralel. Rangkaian kapasitor secara paralel menyebabkan nilai kapasitansi pengganti makin besar. Rumusnya adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah seterusnya. Yang terakhir ada energi kapasitor. Usaha yang digunakan untuk memberikan muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor disebut energi. Rumus energi kapasitor beragam. Salah satunya ada W sama dengan setengah dikali Q kuadrat dibagi C. Ada satu contoh soal tentang kapasitas kapasitor. Soalnya, sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang tersimpan 110 mikrokulum, tentukan kapasitas kapasitornya. Untuk menentukan kapasitas kapasitor, kita menggunakan rumus C sama dengan Q dikali V. Jadi, 110 dibagi 220 sama dengan 0,5 mikrokulum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 들의 저와 함께 달려. Ready for action, let's